Amerika Serikat tengah dilanda kekacauan di sektor penerbangan nasional. Penutupan sebagian operasi pemerintah atau shutdown yang telah berlangsung hingga hari ke-8 membuat ribuan penerbangan mengalami penundaan di berbagai bandara utama. Lantas, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Badan Penerbangan Federal atau FAA melaporkan, hingga Rabu 9 Oktober 2025 hampir 3.000 penerbangan mengalami keterlambatan hingga pukul 17.30 waktu setempat. 2 hari sebelumnya lebih dari 10.000 penundaan terjadi. Bandara-bandara utama seperti Reagan Washington National, Newark Liberty International, dan Orlando International menjadi yang paling terdampak. Beberapa pesawat bahkan harus menunggu di udara sebelum mendarat akibat kepadatan lalu lintas. Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy menyebut penundaan penerbangan terjadi akibat kekurangan staf yang melonjak tajam. Dari biasanya 5% menjadi 53% dalam beberapa hari saja. Duffy menyerukan para pengendali lalu lintas udara untuk tetap hadir bekerja demi keselamatan publik. Namun kondisi di lapangan kian kritis karena 6 fasilitas pengendali utama mengalami kekurangan staf serius, termasuk di Washington DC, Denver, Newark, dan Orlando. Sejak dimulainya shutdown, ribuan pekerja esensial termasuk 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 petugas keamanan transportasi wajib bekerja tanpa gaji. Mereka baru akan dibayar setelah Kongres menyetujui pendanaan federal. Di Nashville, operasi pengendali udara bahkan sempat dihentikan 5 jam pada Selasa 7 Oktober malam karena minimnya tenaga kerja. Gubernur Maryland Wes Moore memuji para pekerja yang tetap bertugas tanpa bayaran demi tanggung jawab dan patriotisme. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Kevin McCarthy mendorong pembuatan undang-undang darurat untuk memastikan pengendala lalu lintas udara tetap menerima gaji selama shutdown berlangsung. Situasi ini mengingatkan publik pada shutdown tahun 2019 pada masa pertama pemerintahan Presiden Donald Trump yang berlangsung selama 35 hari. Saat itu, absensi massal pekerja penerbangan menyebabkan kekacauan nasional. Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional memperingatkan, krisis saat ini menunjukkan rapuhnya sistem penerbangan Amerika setelah bertahun-tahun kekurangan dana dan kelebihan beban kerja. Asosiasi tersebut mengaku masih kekurangan sekitar 3.500 pengendali dari jumlah ideal. Meski demikian, Departemen Perhubungan berupaya menjaga sebagian layanan melalui dana darurat sebesar $41 juta Amerika Serikat untuk program Essential Air Service hingga awal November. Beberapa maskapai seperti Alaska Airlines berkomitmen melanjutkan penerbangan bersubsidi ke daerah terpencil meski beresiko tak menerima penggantian biaya secara tepat waktu. Situasi yang kian memburuk dan ribuan penerbangan tertunda setiap hari mendorong tekanan semakin besar terhadap Kongres dan Gedung Putih untuk segera mengakhiri shutdown. Namun jika kebuntuan politik terus berlanjut, para ahli memperingatkan sistem transportasi udara Amerika Serikat terancam menghadapi krisis yang lebih dalam baik dari sisi keselamatan maupun kepercayaan publik.